Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. BKM Masjid Jami Al-Ikhlas yang saya hormati, para asatidin, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah, hadirin wal hadirat yang insya Allah kita semua dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, pada subuh hari ini kembali kita dipertemukannya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua mendapat syafaatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, insyaallah topik kita subuh kali ini adalah persiapan mati. Harus disiapkan. Kita mulai dari surah Al-Hajj ayat 66. Allah berfirman, wa huwallazi ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum innal insana lakafur. Dan dialah Allah yang menghidupkan kamu, kemudian Dia Allah juga yang akan mematikan kamu, kemudian Allah juga yang akan menghidupkan kamu kembali. Sayangnya sesungguhnya manusia banyak yang ingkar kepada Allah, padahal yang menghidupkannya Allah, mematikannya Allah, menghidupkannya pun juga adalah Allah. Berarti Bapak Ibu, kita 2 kali mati dan 2 kali hidup. Dulu matinya kita, setelah 4 bulan di kandungan dihidupkan Allah, dilahirkan ke dunia ini keadaan hidup, dan alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Jadi giliran mati ini dah. Mati, hidup, mati. Giliran mati. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon mati yang saya hormati, mudah-mudahan matinya mati yang husnul khotimah, jangan jadi su'ul khotimah. Kenapa? Karena finish kehidupan ini adalah mati. Dan kalau diibaratkan main bola, prit panjangnya itulah siapa pemenangnya, apakah Spanyol atau Argentina, itu pemenangnya. Jadi apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah, surga atau neraka? Penentunya adalah ketika mati. Jadi hati-hati kita di finish itu ya, di finish itu penentunya. Sekarang masih di lapangan permainan ini, masih wallahu a'lam gitu.
ya. Ya, karena adanya dikisahkan di zaman Nabi Musa dulu, ya, orang yang hidupnya baik, ya, berilmu, kayak dikisahkan si Bal'an namanya, ya. Tapi akhirnya matinya su'ul khotimah. Apa sebabnya? Terlalu cinta akan dunia ini. Itulah penyakit tuh. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta akan dunia dan benci akan kematian. Itu bisa menyebabkan orang su'ul khotimah. Dan ada lagi dikisahkan di zaman Nabi Musa dulu, seorang bekas preman membunuh orang 99 orang, bahkan genap 100. Tapi ternyata matinya adalah husnul khotimah. Jadi itulah harapan kita semuanya menjadi orang yang husnul khotimah. Bagaimana upayanya? Ada satu aja. Istiqomah. Baca surah Fussilat ayat 30. Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Rabb di situ pencipta, pemilik, pengatur. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, tetap pendirian, tidak oleng, tidak patah, tidak tumbang, tidak murtad, tidak bergeser. Istiqomah, hatinya istiqomah, ya, amalnya istiqomah, akhlaknya istiqomah. Istiqomah. Rabbunallah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti kata Allah kami akan mengutus kepada mereka malaikat. Kapan? Satu qaul mengatakan menjelang mati. Berarti sekarat lah itu, ya. Menjelang mati. Ngapain malaikat datang? Memberikan berita. Allah takhafu, tak usah kau takut menghadapi kematian ini. Wala tahzanu, dan tak usah kau bersedih meninggalkan dunia. Enggak usah takut menghadapi mati, tak usah bersedih meninggalkan dunia. Tinggalkan ajalah semua kenikmatan dunia, harta, anak, kendaraan, perhiasan, uang, jabatan, semua. Kenapa? Wa absyiru bil jannah, gembirakanlah mereka dengan surga. Jadi kalau sudah awak mau mati datang malaikat, enggak usah kau takut mati, ya mati aja. Yang tinggalkan aja. Kenapa? Karena tempatmu adalah di surga. InsyaAllah inilah berita yang akan diperoleh oleh orang-orang yang istiqamah, tetap pendirian. Nah, kita selalu berdoa itu, paling tidak di sujud terakhir, ya. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah warzuqni taubatan nasuha qabla al-maut, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kami berharap kepadamu supaya kami nantinya menjadi orang yang husnul khatimah, dan beri kami ya Allah rizki taubat sebelum mati. Hai Rabb yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Ini jangan kita tinggalkan ini. Itu penting, ya, penting doa.
Lalu Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, itu menjelang mati. Lalu apabila kita sudah mati, maka dipindahkanlah kita min dari dunia ila daril akhirah, dari kampung dunia ke kampung akhirat. Kampung akhirat awalnya kubur. Seperti dulu lahir, kita lahir dari rahim ibu pindah ke dunia. Jadi kalau mati dari dunia pindah ke akhirat, dibawalah kita. Lalu setelah dibawa dan dimasukkan ke dalam kubur, thumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kamu kembali. Kata Nabi, dimasukkan balik roh ke jasadnya, maka hiduplah kembali si mayit di dalam kubur, sehingga didengarnya lah suara nakhlah. Nakhlah itu terompah orang yang beranjak pulang. Tadi kan datang ngantar, udah dikubur pulang. Ketika mereka pulang, kedengaranlah suara terompah mereka buat si mayat, dan kemudian si mayit pun menjerit, "Oh, kenapa kalian semua tinggalkan aku? Fulan, ayahku, anakku, kenapa kalian tinggalkan aku sendiri?" Tapi ternyata tak ada yang dapat mendengarnya kecuali binatang dan tumbuhan. Manusia enggak dapat dengar. Nabi pernah berkata begini, saya ingin mendoakan kepada Allah supaya diperdengarkanlah jeritan, tangisan, rintihan si mayat di dalam kubur, diperdengarkan pada manusia agar manusia itu mendapat pengajaran. Tapi saya khawatir lagi, andaikan manusia mendengarkan jeritan rintihan si mayat, kesakitan di dalam kubur, saya khawatir lagi tak ada orang yang berani menguburkan saudaranya kalau mati. Makanya tak jadi kudoakan. Makanya tak kita dengar itu. Yang dengar cuman binatang dan tumbuhan. Jadi hidup balik dan tidak mati-mati lagi. Lalu Nabi bersabda lagi, apabila kamu pernah Nabi kita di satu ketika mengubur salah seorang sahabatnya, setelah dikubur Nabi katakan, kamu jangan langsung pulang. Karena ada orang habis menguburkan langsung pulang. Kata Nabi, jangan langsung pulang. Doakan kamu dulu si mayat ini, karena dia lagi supaya diampuni Allah dosa-dosanya. Kemudian doakan supaya dapat dia menjawab pertanyaan mungkar nakir, karena dia sekarang lagi ditanya. Jadi masih di situ kita membenahi kubur tuh, si mungkar nakir sudah mulai bertanya kepada si mayit, dan pertanyaan-pertanyaan inilah yang dimaksud dengan fitnah mati. Ya, ayo kita baca doanya, doa sejenak sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam dan dari azab kubur dan dari fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnah dajjal. Ada 3 fitnah nih. Fitnah di situ ujian. Ada ujian hidup. Banyak kali ujian dalam hidup nih.
Termasuk kata Allah, innama azwajukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya istri dan anak adalah fitnah. Fitnah ujian. Jadi istri itu bapak-bapak, istri-istri itu adalah ujian. Hati-hati. Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga karena terlalu memperturutkan apa kata istrinya. Maka suami yang memperturutkan apa kata istrinya diusir dari surga. Apa itu? Suami-suami takut istri kula situ ya. Entah boru apa istrinya itu. Boru. Bukan boru Nasution. Boru lagi itu ya Pak Rambe. Boru apa itu? Astagfirullahaladzim. Ya diusir. Itu kasusnya ya. Kasus Adam kan itu ya. Udah makan kamu semua kecuali, jadi dilarang makan buah khuldi ya. Siapa yang makan duluan? Hawa. Baru dipengaruhinya lah Nabi Adam suaminya supaya dimakannya pula, akhirnya diusir dari surga. Maka hati-hati bapak menghadapi istri. Tambah lagi anak juga ujian. Enggak sedikit orang yang gagal ujian dari anak. Gara-gara memikirkan anak, nah, kewajibannya pun tinggal. Ujian. Kemudian ada fitnah mati. Fitnah mati itu apa? Itulah ujian kematian itu termasuk ya mau mati. Ada ujian. Apa ujiannya? Itulah ujian terakhir dalam hidup, mati. Datanglah iblis lagi, fitnah Dajjal itu apa namanya, lambang iblis, dan iblis itu bosnya. Oi sekalian setan, ayo kita ke rumah Wak Loman. Kenapa? Mau mati dia. Waktu hidup kita goda jangan ke masjid, jangan sholat tetap sholat, jangan puasa tetap puasa. Tak berubah. Ini kesempatan terakhir. Ayo kita goda. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang mau mati jangan diganggu. Kalau bisa dibantu. Dibantu. Bukan dibantu mematikannya, bukan. Ya, karena ada juga memang orang yang payah mati kayaknya nampak kita ya. Ya. Sampai ada orang dibuka rabung dulu, nggak mati juga. Ambil daun kelor, libaskan, nggak mati. Terakhir daun pintulah dilibaskan baru mati. Nah, jadi makanya Bapak Ibu, kita amalkanlah surah Ad-Dukhan supaya mudah matinya. Ya, mudah. Kemudian jangan diganggu orang mau mati. Ada sudah mau mati kawan, datang pula mengganggu lagi. Bu, ibu kenalnya aku. Bu, ibu kenalnya kau sama aku si Fulan. Kawan mau mati, perkenalan lagi dia. Itu pun setan juga itu. Datang pula anaknya, ayah, jangan tinggalkan kami, ayah. Anak pun jadi setan pula di situ, mengganggu. Datang pula bini, bang, jangan tinggalkan aku. Siapa lagi kawanku katanya? Udah kawin kau lagi biar ada kawanmu katanya. Ya. Jadi jangan diganggu, tapi bantu. Cemana membantunya? Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ajari kamu orang yang mau mati itu dengan la ilaha illallah. Atau iqra'u yasin ala mautakum, baca kamu yasin. Mudah-mudahan setan-setan yang ada di situ berterbangan semua. Nah, itu fitnah. Sesudah mati apalagi fitnahnya? Pertanyaan-pertanyaan mungkar nakir. Itu ujian itu. Ujian di kubur.
Ujian di kubur, tapi ujiannya ujian lisan, bukan ujian tulisan. Maka enggak usah bawa pulpen sama buku tulis. Ujian lisannya, interview. Ya. Apa ujiannya? Marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Itu pertanyaan-pertanyaan. Kata Nabi, dia lagi ditanya, doakan supaya diampuni dosanya. Yang kedua, supaya bisa dia jawab pertanyaan mungkar nakir. Sebab kalau bisa dia jawab pertanyaan mungkar nakir, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, bukakan pintu-pintu surga, kemudian tembuskan ke kuburnya sehingga bisa dia melihat kenikmatan-kenikmatan surga itu. Kemudian lapangkan kuburnya. Satu qaul katakan sampai 70 hasta. Dan itulah yang dimaksud dengan raudhatam mir riyadil jannah, taman-taman surga. Kalau dapat ujian. Tapi kalau tidak dapat dia jawab pertanyaan-pertanyaan mungkar nakir, Allah berkata pada malaikat, "Hai para malaikat, bukakan pintu neraka, tembuskan ke kuburnya sampai dia melihat azab-azab yang akan dia dapati nanti di hari kiamat, dan panas neraka itu transfer masuk ke kuburnya pagi dan petang." Dan sempitkan kuburnya, himpit, dipres. Dan itu yang dimaksud dengan hufratam min hufarin niron. Dan itu yang dimaksud azab kubur. Kita lihat ya ayatnya di surah Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha uduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan perlihatkanlah kepada si Fir'aun dan pengikutnya. Ini dicontohkan Fir'aun dan pengikutnya karena matinya mati kafir dan bahkan mengaku Tuhan, sombong, tangguh. Perlihatkan kepadanya dan panaskan di dalam kuburnya itu, masukkan panas neraka itu ke kuburnya pagi dan petang. Nanti di hari kiamat barulah Allah menyuruh malaikat memasukkan mereka ke dalam neraka, dan di situ azabnya bukan pagi petang lagi. Inilah salah satu ayat yang menjelaskan tentang adanya azab kubur. Karena masih ada orang yang tidak percaya ada azab kubur. Kenapa diazab belum dia diri gitu. Inilah ayatnya surah Ghafir ayat 46. Jadi masuk panasnya itulah kalau tidak dapat pertanyaan. Lalu kalau begitu Bapak Ibu Saudara, inti di dalam kubur itu adalah fitnah kubur, pertanyaan-pertanyaan dari mungkar nakir, dan yang insya Allah menjawabnya bukan kita, tapi adalah amal kita. Ada mirip dengan kasus Jokowi. Bukan dia yang jawab. Siapa? Datang pun dia ke pengadilan tidak. Kalau saya lalu bilang apa? Siapkan orang-orang dalammu dikubur. Karena dia yang jawab, bukan kita. Udah tenang aja. Siapa itu orang dalam itu? Kalau ada orang dalam, Bapak Ibu aman kita itu. Masuk kita ke kantor gubernur, ada orang dalam mau melamar pekerjaan. Awak dekat sama si Bobi Nasution, aman deh itu, aman. Tapi kalau awak datang sendiri, ya Pak, sendiri, witir sendiri, wah, nggak ada yang negur kita pun.
dioper-oper orang. Tapi kalau ada syafaat itu genap, ada yang menggenapkan kita, enggak sendiri kita. Wasyam'i wal watri, syafaat dua-dua, ada mendampingi kita di situ, ada orang dalam pendamping kita di situ. Mudah-mudahan lempang lah itu urusan itu. Betul enggak? Halo. Kalau kita ke kantor bupati di Deli Serdang tapi dekat kita sama Pak Bupati, bertanya awak, berebut mengantar kita ke ruangan itu. Jangan kau main-main sama itu. Itu orang dekat gubernur, nanti dipindahkannya kau ke Nias, kata. Begitulah pentingnya orang dalam itu. Nah, dan itu berlaku itu di kubur, Pak. Siapkan pembela-pembelamu dalam kubur. Bapak tenang aja, seperti orang tidur. Yang jawab siapa? Nah, itulah, siapkanlah. Orang dalam. Amanlah itu. Kalau ada orang dalam. Tapi kalau tidak, waduh, dia oper-oper kayak bola. Lalu bagaimana caranya supaya kita mendapatkan raudhatan min riyadil jannah, tidak menjadi hufratan min hufarin niron? Paling tidak Bapak Ibu Saudara, ada dua macam yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Ini persiapan masuk kubur, persiapan di kubur. Karena yang lamaan kita di kubur tuh, di dunia ini bentarnya ini. Tapi udahlah, semangat kali awak mempersiapkan dunia ni, jungkir balik mikirkan dunia ni. Cuman sebentarnya, ini bentar lagi pematian ini, baru kemudian dikubur yang lamaan. Tapi enggak awak siapkan, kita siapkan. Ada dua hal. Pertama, kita hindari semua sebab-sebab diazab manusia di dalam kubur. Apa saja itu? Banyak contoh. Di antaranya kata Nabi, pernah Nabi melintasi naik kuda melintasi sesuatu, lalu ada dua kuburan di situ, dua kubur. Lalu dua-duanya kata Nabi lagi diazab. Kenapa? Yang pertama kasus baul, kencing. Ini pun kencing ini penyebab diazab di kubur nih Pak, kalau nggak benar. Misalnya kencing di sembarangan tempat. Ada tempat-tempat tak boleh kencing. Yang pertama kencing di jalan. Diserakannya kencingnya di jalan itu. Sama itu menyerahkan tikus ke jalan. Najis itu, kotor. Ya. Jadi jangan kencing di jalan. Yang kedua, kencing di bawah pohon kayu yang rindang, karena orang berteduh istirahat di situ, mengganggu, kotor, jorok. Yang ketiga, kencing di air yang tenang, yang tidak mengalir kecuali di laut. Termasuk kencing di kolam renang, itu kena gimbal di kubur itu. Ibu-ibu pernah kencing di kolam renang? Tobat. Berapa kali bu kencing situ? Inilah. Boleh itu Pak. Kalau kencing kamar mandi, ini pula pengunjung bukan tanggung banyaknya. Kencing semua. 5 kali kencing satu orang. Berapa liter kencing di situ? Apalagi di debu-debu. Kencing udah kecil kolamnya, kencing pula di situ. Lain lagi kuli sorang campur-campur di situ. Memangnya. Ya. Atau kencing tidak istinja. Itu juga termasuk itu. Makanya harus istinja. Kalau tak ada air boleh istinja dengan daun. Cuman kalau sama daun, pilih-pilihlah daunnya. Jangan asal daun maksudnya. Daun jelatang boleh Ustaz? Boleh. Asal tahan awak. Kalau tak ada daun boleh tisu ya.
bagusnya tisu kering, jangan tisu basah. Kenapa? Biar menyerap. Kemudian kalau tak ada tisu boleh kertas. Enggak ada kertas, kertas pasir, pokoknya istinja. Cuma jangan gosok-gosokkan, karena memang istinja dengan selain air bukan digosokkan itu. Dia apa? Ditempelkan. Atau kencing dia berdiri sehingga kena percikan kencingnya ke celananya, enggak dibersihkan, dibawa sholat. Akibatnya sholatnya tidak sah. Jadi hati-hatilah dengan kasus baul kencing, sepele kita tapi dosanya dosa besar. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, ini kubur kedua ini diazab juga. Kenapa? Karena gibah. Gibah, tahu gibah? Gosip. Tahu gosip? Menceritakan keburukan orang lain di balik belakangnya, dan kalau dia dengar dia marah. Contoh, di antara istri Rasulullah SAW ada yang mencoba menggibah. Katanya, ya Rasulullah, si fulan itu pendeknya ku tengok. Cuman itu kalimatnya. Nabi bilang, itu jaga. Ucapanmu itu kalau dimasukkan ke laut, maka bau busuklah laut itu semuanya karena joroknya ucapanmu itu. Apa dia bilang? Pendek. Nggak pala dibilangnya si fulan itu udah jelek, pendek, pesek, tongge, bokeh, nggak pala Pak. Pergi ke undangan, sebaik ditengoknya pengantin tu tak imbang ku tengok, pendek kali lah kena gimbal itu. Pulang undangan tak ada enaknya hidangan waktu ya. Iya, aku nyesal kali kasih cepek katanya. Aduh, hancur itu. Pulang wirid tak ada enaknya lontong oci itu ya. Iya, memang enggak pernah enak itu masakan oci itu. Kenapa apa? Kena siksa di kubur. Syukurlah ibu-ibu jarang menggosip. Pernah gosip Bu? Tiap hari. Bapak-bapak ada enggak gosip? Hah? Ada? Di mana? Kedai kopi ya. Astagfirullahaladzim. Berhentilah itu kawan. Sepele kita itu. Dan mudah sudah meninggalkan itu. Kecil nampak, tapi bahayanya ya Allah. Pahala kita pindah sama dia, disiksa pula awak dalam kubur. Ada pailit. Ada. Jadi tinggalkan itu. Jangan menggibah. Itu penyebab kedua. Terakhir diambil Nabi apa? Pelepah kurma ya. Lalu kemudian dibelahnya. Satu ditancapkan di kubur yang kasus bol tadi, yang satu diletakkan Nabi di atas kubur yang kena. Semoga tidak diazab ahli kubur ini sebelum kering daun ini. Nah, yang mau kita ambil tadi kasus apa sebabnya. Yang ketiga, orang diazab di dalam kubur karena mati meninggalkan utang. Mati meninggalkan utang. Kena siksa lah di kubur itu. Makanya kalau ada orang mati, bayar dulu utangnya, baru bawa ke kuburan. Selesaikan dulu utangnya, baru dibawa, baru dikubur. Ini pidatonya pun lain pula. Bapak saudara, tak ada utang piutang almarhum, datanglah setelah 3 hari 3 malam. Artinya biarlah digimbali dulu ayahku ini dikubur 3 hari 3 malam baru kubayar. Kan itulah maksudnya itu. Biarlah disiksa dulu istriku ini 3 hari 3 malam baru kubayar utangnya. Bahasanya begitu itu. Makanya jangan katakan begitu. Apanya? Sebelum diantar bayar. Jadi itu intinya.
Ini datang pula kalimatnya setelah 3 malam dan membawa bukti-bukti yang otentik. Wah, Masya, tak ada bukti, kena siksa terus. Jadi zaman Nabi ada juga seorang sahabat meninggal ayahnya. Udah meninggal dia bilang, ya Rasulullah, utang-utang ayahku udah kubayar semua, tapi ada lagi seorang perempuan lagi datang mengaku ada utang ayahku sama dia. Tapi tak ada bukti Rasul. Kemana solusinya? Bayar, kata Rasul. Kalau benar apa yang dia katakan, utangnya lunas. Kalau tak benar, jadi sedekah. Begitu menyelesaikan utang-utang. Makanya Bapak Saudara, hati-hatilah. Kita pikirkanlah dulu, kita ingat-ingat nanti masih ada utang kita, baik utang pada Allah. Apa utang pada Allah? Nazar, apalagi kafarat, fidyah. Itu utang sama Allah, itu bayar semua. Utang pada manusia. Pada siapa? Pada bini, utang mahar. Waktu menikah hari itu maharnya kredit, bayar itu. Utang di apa? Di kedai kopi, habis ngopi tulis dulu ya, katanya pula, sampai bangkrut kedai kopi itu. Enggak dibilangnya kian mau berutang, udah habis kopi itu diminumnya barunya tulis. Kedai sampah lagi bu, jumpai balik kedai sampah tuh, udah tutup dia, bangkrut, utang orang banyak. Termasuk itu, termasuk utang di mana? Utang SMA jangan lupa itu. Makan bakwan 2, bayar 1, nembak 1, bayar itu balik. Bayar itu balik. Udah mati orangnya Ustaz, tarik anaknya, bayar sama anaknya. Itu pun gak jelas di mana lagi. Infak sedekah, kemudian niatkan membayar utang bakwan tuh. Utang apa lagi? Dan seterusnya lah. Hati-hati kita, jadi mati meninggalkan utang. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Satu lagi, pernah Nabi kita naik bughol. Bughol itu lebih kecil dari kuda. Berjalan menuju sebuah kebun kurma. Tiba-tiba melintasi kuburan lagi. Ada satu riwayat 4 kuburan. Nah, lewat di kubur, tiba-tiba bughol yang ditunggangi Nabi ini meloncat, ketakutan, terkejut. Sampai-sampai Nabi hampir jatuh dari atasnya. Lalu Nabi bertanya, tahukah kalian yang dikubur ini siapa? Kenapa? Karena lagi disiksa ini. Sampai terkejut bughol yang kutunggangi ini mendengarkan siksaan itu, sampai hampir aku jatuh. Dijawab sahabat, itu semuanya Rasul ahli syirik, orang yang senantiasa mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Persekutuan Allah, syirik. Syiriknya ada 2 nih ya, ada akbar, ada asghar. Kalau akbar, menyembah kepada selain Allah, pada Lata, Uzza, Manata, Hubal, pada Yesus, pada Jokowi, semualah itu adalah syirik itu. Ada syirik asghar. Asghar itu adalah kecil atau khafi, tersembunyi dalam hati. Apa itu? Riya. Aduh, beramal dengan riya disiksa di dalam kubur. Datang dia sholat ke masjid supaya dilihat orang, itu riya. Dan tak datang dia ke masjid karena takut dibilang orang sok alim, itu juga riya. Datang supaya dibilang orang dia alim, itu riya. Tak datang karena takut dibilang orang alim, juga riya. Jadi kalau begitu, buang, tanamkan keikhlasan. Ikhlas. Baik itu belum tentu ikhlas. Banyak orang berbuat baik, tapi belum tentu ikhlas. Yang Allah tuntut ikhlas. Kalau sudah ikhlas, baiklah itu. Tapi baik belum tentu ikhlas.
karena ada udang di balik. Oh, peyek sekarang ya, peyek ya. Oh ya. Jadi ayo ikhlas nawaitunya. Mudah-mudahan dihindarkan kita dari azab kubur. Ada lagi karena menebar berita bohong. Apa namanya itu? Hoak. Itu akan dikoyak mulutnya nanti. Udah koyak disatukan balik, koyakkan balik, satukan balik, koyakkan balik. Terus hati-hati bermedsos. Ada orang sengaja buat bohong untuk dipiralkan. Yang kedua, termasuk lagi pezina kata Nabi. Pezina, homo, lesbi, LGBT, semua itu adalah dibuat tungku di kuburnya, kemudian hidupkan api, dibakar di tungku itu. Pelaku LGBT semua itu pezina kalau tidak tobat. Kemudian ada lagi yang dipukuli kepalanya sama batu dan martil dengan palu. Kenapa? Karena meninggalkan sholat. Hancur lebur, ganti balik, perbaiki, utuh balik, pukuli balik, hancur lebur, utuh balik. Oh gitulah terus. Maka lagu sepohon kayu itu dari hadis itu. Sepohon kayu, terus daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup kalau tak apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Di ujung lagu tuh dipukul di palu sehari-hari. Dipukul di palu sehari-hari, barulah sadarkan diri. Jadi tinggal sholat hancur kepala, dipukul di palu. Ibu-ibu pernah sholat ibu-ibu tinggal mulai akil balik sampai sekarang, siap-siap kepala hancur. Bapak pernah? Bapak enggak? Nah, solusinya apa Ustaz? Pertama taubat, karena meninggalkan sholat dosa besar, taubatlah. Yang kedua kodok, wajib kodok. Nabi pernah sekali tinggal sholat subuhnya, lalu dikodonya. Yang ketiga, perbanyaklah sholat sunat, mudah-mudahan menyempurnakan sholat wajib kita. Karena waktu sudah 20 menit lewat, begini dulu ya. Dan apalah, ini baru menghindari sebab-sebab diazab. Nah, siapa orang dalamnya yang harus kita siapkan? Insya Allah bulan depan. Kepada Bapak Ibu ada mau tolong silakanlah Bapak Ibu, mau ditambah, mau dikurangi, mau dikomentari, silakan. Iyalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya di subuh pagi ini Ustaz. Walaupun temanya agak mengerikan sedikit itu ya Ustaz ya, tentang kematian tadi itu Ustaz. Berbicara mengenai masalah kematian itu Ustaz, memang harus banyak hal yang harus kita persiapkan. Kalau bisa ya jauh-jauh hari gitu Ustaz. Ibaratkan kalau seandainya kita pulang kampung aja kan banyak yang kita persiapkan Ustaz. Iya. Kita pulang untuk selama-lamanya Ustaz. Cuman permasalahannya di sini Ustaz gini Ustaz. Kita hidup ini kan penuh dengan dilema, penuh dengan ujian dan penuh dengan masalah hidup itu Ustaz. Terkadang kita merasa putus
nggak jauh dengan Allah. Kemudian karena ada ujian kita mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian di fase terakhir karena kita sudah terlena dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, kita lupa lagi kepada Allah. Nah, di ujung waktu timbullah adalah kematian itu, Ustaz. Kemudian matinya itu misalnya dalam keadaan yang boleh dikatakan tidak baik. Sementara kita kan menginginkan mati itu dalam keadaan husnul khotimah, Ustaz. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lagi, Ustaz. Ini ada yang tadi pun tak jelas kuras apa pertanyaannya. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana kematian kita, Ustaz? Karena kan kehidupan kita ini pertama baik, kemudian kurang baik, kemudian baik lagi itu, Ustaz. Kemudian pas di ujung kehidupan kita itu, pada saat kita kematian itu jelek. Iya. Ya, suul khotimah selesai. Kalau baik, husnul khotimah habis. Iya. Tapi gini, Ustaz, kita kan melalui fase-fase kehidupan itu kan ada kehidupan yang baik, ya, Ustaz. Jadi apakah tidak ada pengampunan di situ, Ustaz? Nantilah, mudah-mudahan ada. Pokoknya kalau misalnya lah mati tenggen dia, kan jelas dah suul khotimah itu. Mati berjudi dia. Lagi-lagi di lapak main-main judi mati. Lagi-lagi narkobaan mati. Lagi di perut perempuan tu dia mati berzina. Mati mencuri, kan suul khotimah lah semua itu. Hah? Ya, tapi kan sebelumnya itu ada kehidupan dia yang baik. Nanti kan ada timbang lah. Iya, ini baru cerita suul khotimahnya. Pastilah suul khotimah itu. Jadi, kemudian yang kedua apa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya pertanyaan saya ini mungkin secara umum kita semua sudah tahu, tetapi untuk memastikan ini, Ustaz. Tadi kan kita bicara tentang ghibah, ya, Ustaz. Ghibah, iya. Yang ingin saya tanyakan, sejauh mana batasan antara ghibah dengan fitnah itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ghibah menceritakan keburukan, kalau tidak diceritakan tidak ghibah, di hati aja. Keburukan, kalau kebaikan tidak ghibah. Orang lain di balik belakangnya, kalau di hadapannya enggak ghibah, itu wasiat. Wa tawassaw bil haq wa itu kritik namanya. Boleh itu. Kalau dia dengar dia tidak suka, itulah ghibah. Padahal yang dia kerjakan betul. Tadi pun yang dibilang istri Rasul itu ada pendek, memang pendek. Benarnya pendek, tapi kalau didengarnya kata-kata suka dia, itulah ghibah. Aib, kejelekan, keburukan orang lain diceritakan, nggak boleh, itu ghibah. Walau benar, tapi keburukan nggak boleh, ghibah. Udah jelek, pendek, pesek, tonggek, bokek, benar, tapi keburukan, ghibah. Kalau fitnah nggak benar, mengada-ada yang tak ada, dibilangnya maling padahal tidak, itu fitnah. Jadi ghibah itu benar tapi keburukan, fitnah itu tidak benar. Ya, itu bedanya ya. Dan dua-dua nggak boleh. Mana lebih besar dosanya? Fitnah. Itu. Iyalah. Iya. Ini ada kejadian, misalnya kasus pencurian. Ada orang mencuri, ya. Iya. Kita pulang ke rumah. Jadi ditanya sama anak istri kita, tadi kok lama kali pulang? Ada apa? Oh, ada pencuri tadi di situ.
Enggak, itu berita namanya itu. Gibah itu dibilang orangnya. Kalau dirahasiakan orangnya pun itu enggak gibah itu. Jadi kan gini Ustaz, agak susah kita membedakan antara gibah dengan berita kejadian atau masalah yang ada di lingkungan kita gitu. Begini, kalau aib seseorang jangan tunjuk orangnya. Ada di batang kuis perbuatan seorang laki-laki begini-begini, itu enggak gibah itu. Tapi ada di batang kuis namanya ini, alamatnya di sini. Itu gibah. Orang itu kan ingin tahu Ustaz, siapa sih yang mencuri itu? Oh, siapa yang rumahnya di situ, kita bilang. Ada dua gibah yang boleh. Ada dua gibah yang boleh, enggak dosa. Pertama, kalau kita saksi di pengadilan, kalau tidak kita beberkan, uraikan kejelekan-kejelekannya itu, maka hakim tidak bisa memutuskan perkara dengan adil. Maka ceritakanlah. Ini tak ada pengadilan. Kenapa cerita-ceritakan? Gibah. Yang kedua, dia orang jahat, ahli bid'ah. Kalau tidak kita beberkan sama orang kebid'ahannya itu, maka semakin banyak orang sesat dibuatnya. Ceritakanlah. Yang dua itu halal, boleh. Selain itu tak boleh. Alhamdulillah. Makasih. Masih ada waktu? Masih. Silakan. Pak Direk Boy ada mau ditanyakan? Ya Allah. Ayo. Silakan Pak. Iya ya. Waalaikumsalam. Ustaz, yang mau saya tanyakan begini Ustaz, terkait dengan pertama dengan utang tadi Ustaz. Hutang ya. Sebelum dikuburkan tadi kan memang logikanya seperti itu yang Ustaz sampaikan benar. Jadi sebelum dikubur kalau bisa kan utangnya diselesaikan. Iya betul. Cuma kan kendalanya si mayat ini kan harus cepat dikuburkan Ustaz. Iya. Kita nggak bisa nunggu masalah utang tadi kan nggak bisa juga kita belum tahu nih sama siapa dia utangnya. Iya. Itu bagaimana solusinya supaya utangnya tadi nggak 3 hari tadi belum sempat disiksa tadi, jadi diselesaikan utangnya dulu baru dikubur. Nah kita belum tahu siapa dia utang, itu kan menjadi masalah juga Ustaz. Bagaimana solusinya kan? Kedua, sisa kubur tadi diantaranya kan ada dua, satu masalah keluarga kecil sama gibah. Iya. Nah itu apa sisa kubur nanti itu begitu dihisap masuk neraka, sisa yang dua tadi itu tetap apa itu? Yang dua tadi tetap dilanjutkan siksanya di neraka jalan. Astagfirullah. Iya. Makasih. Persoalan utang. Yang pertama kita dulu ya kita. Bagus dicatat kian utang awak di mana-mana. Sehingga kalau mati awak nanti tahu anak kita utang kita di mana. Jadi pulang dari sini nanti bapak catatlah. Utangku di STM sekian, utangku di kedai waktu semualah. Ini serius Bapak Ibu Saudara. Persoalan ini masuk surga pun tak boleh kalau dibayar utang. Nabi tak mau dia ikut nyolatkannya orang kalau ada meninggal ada utang. Bayangkan begitu. Ya, sepele kali orang berutang ini. Lalu kemudian itu satu dulu. Yang kedua, ya tentunya jangan dibuat batasan setelah 3 hari 3 malam. Kenapa harus 3 hari 3 malam? Sebaik pulang dari kubur pun kalau misalnya datang orang bayar begitunya
Lagi-lagi lebih cepat lebih bagus ya. Kalau bisanya pula cepat, kenapa diperlambat kan? Kan kasihan. Jadi bagaimana teknisnya, cara kita lah itu. Yang kedua pula, warisannya pun banyak, rumahnya ada, kendaraan ada, udah jual aja, nggak boleh dibagi warisan kalau hutang belum dibayar. Prinsipnya begitu. Jadi nggak usah rugi pula rasa. Ada kadang-kadang pidato dia, kami ambil alih semuanya sampai tidak. Datang orang, itu kan cuman omon-omon, tahu kau katanya. Nggak ada dibayarnya, cuman pidato aja, nggak begitu. Memang harus serius, itu maksudnya. Yang kedua, kalau misalnya kasus kencing, ghibah tadi, diazab di dalam kubur, di akhirat masuk neraka. Cuman yang saya tanggap tadi, apakah terus-terusan diazab itu sampai hari kiamat? Ada juga sih orang yang ditunda atau dihentikan azabnya. Termasuk diantaranya kalau ada yang mendoakan dia dari dunia ini supaya diampuni dosanya, dan kemudian dijadikan kuburnya raudhatan min riyadil jannah, dihindarkan hufratan min, bisa berhenti azab itu. Enggak sampai hari kiamat begitu. Makanya jangan bosan-bosan kita berdoa ya, mendoakan ahli keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Termasuk mendoakan. Itu spontan itu loh. Karena di situ malaikat kan memberitakan kepada si mayat. Ini bini kau lagi mengikuti pengajian di Masjid Jami Al-Ikhlas, kata malaikat sama lakinya yang sudah meninggal. Diberitakan, ini anak kau lagi menghafal Quran ini di pesantren ini ya. Jadi kenapa dihentikan siksa sama aku? Karena anakmu, kalau keluargamu mendoakanmu. Jadi kontak langsung itu kepada mungkar nakir. Ya, ada kontak langsung, ada masuk ya. Termasuk kalau kita ahli keluarganya yang baik-baik. Tapi kalau dia bilang, ini anak kau lagi nyabu dekat rel, kata itu kena gimbal lawa itu. Misalnya, jadi berita-berita yang hidup ini diberitakan malaikat kepada ahli keluarga kita yang telah terdahulu, ya. Sehingga mereka tahu berita kita. Baiklah. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita pada kenanya Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa amalan salihan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, waj'al akhiru kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah, waj'al a'marana bi husnil khatimah wa la taj'alil a'marana ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.